Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'al mushtabihan 'alaina fanudillu 'an sabilik. Allahumma ihdina bihudaka wa la tuwallina waliyyan siwak. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Allahumma iftah lana bi futuhil 'arifin. Allahumma iftah lana bi futuhil 'arifin. Allahumma iftah lana bi futuhil 'arifin. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka al-tawfiqna lit-taqwa wal-'ismata wal-istiqamah wa tunihana khayra as-sa'adah wal-khatimah warzuqna kamal mutaba'ah li habibina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an. Wahshurna fi zumrati ahli al-Qur'an. Wajma' bainana wa bain ahli al-Qur'an bi hurmati al-Qur'an, bi syafa'ati al-Qur'an, bi barakati al-Qur'an. Allahumma yassir lana. Allahumma yassir lana. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim lana bil khair. Allahumma ij'alna min ahli al-husnil khatimah. Allahumma ij'alna min ahli al-husnil khatimah. Allahumma ij'alna min ahli al-husnil khatimah wa min ahli al-jannah bighayri hisab ma'a sabiqina al-awwalin. Innaka 'ala kulli shay'in qadir wa bil ijabati 'ala du'a'ina jadir. Wa sallallahu 'ala khairi khalqihi Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhus samawati
Ya Allah, Ya Ilahi, Ya Rabbul Syekh, La ilaha illa anta. Ya Allah, kami titipkan lahiriah batinah, kami titipkan jismaniah rohaniah kami beserta keluarga kami, beserta semua jemaah yang hadir di majelis ini dan semua orang yang terkait di dalamnya. Ya Allah, minta dijaga dari segala keyakinan yang salah, minta dijaga dari segala pemahaman yang salah, dan minta dijaga dari segala mara bahaya, wabil khusus bahaya karena innaka ala kulli syai'in qadir, wallahu khairun hafidhan wa huwa arhamur rahimin. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin. Allahumma shalli alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menjadikan kita sebagai umat terbaik, khairul ummah dari segala umat yang ada. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan kita sebagai umat dari Nabi yang terbaik, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, dari pemimpin para Nabi dan Rasul, yaitu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bukan kenikmatan dan karunia yang Allah berikan ini, kita tidak akan mungkin bisa menjadi khairul ummah. Kita tidak akan bisa mungkin menjadi umat terbaik sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran. Shalawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan mulia baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dengan beliau kita semua bisa kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan beliau kita semua bisa menjadi umat-umat yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan bimbingan dari beliau kita semua insya Allah nantinya akan terselamatkan dari adab neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah, wa qad fazal muttaqun, wa qad fazal muttaqun. Insyaallah di pertemuan malam hari ini saya akan membahas sedikit terkait sejarah atau kisah dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita persiapan ini menyambut datangnya bulan Maulud ini, subhanallah. Kita persiapan dengan apa? Dengan kita memenuhi hati, berpikir kita untuk bisa mencintai dan mengagungkan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa kita belajar kisah atau sejarah dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena seperti ini, kita alhamdulillah subhanallah diberikan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dapat memeluk agama yang paling diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Islam. Inna dina 'indallahil Islam. Kalau sebagus apapun orang, sehebat apapun orang, tapi kalau tidak memeluk agama Islam, tidak berjalan dalam bendera Islam, maka akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat kelak. Begitulah kata Al-Quran. Al-Quran menyebutkan, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa orang yang mengikuti agama selain daripada agama Islam, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan di akhirat kelak akan menjadi orang-orang yang merugi. Maka subhanallah, alhamdulillah, sekarang ini kita semua insya Allah berjalan dengan
memegang bendera Islam, berjalan dengan memegang bendera tauhid, mengikuti tuntunan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah dengan kita memegang bendera tauhid ini, mengikuti ajaran Islam ini, kita semua akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala fid dunya wal akhirah. Oleh karenanya, masa iya kita tidak mengerti, tidak paham terkait sejarah atau kehidupan sang pembawa Islam ini? Kita perlu berbalas budi, harus berbalas budi kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan peluang bagi kita semua jalan terbentang, yang subhanallah jalan itu dipenuhi dengan cahaya, yaitu apa? Al-Quran. Kita semua paham Al-Quran. Insya Allah setiap hari kita semua tidak lupa untuk bisa mengaji Al-Quran. Ini kata baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa orang yang disibukkan dengan Al-Quran, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan sebaik-baiknya pemberian kepada orang tersebut. Siapa orang yang bisa berpegang dengan Al-Quran, belajar Al-Quran, mengamalkan isi Al-Quran, subhanallah, maka dia termasuk orang yang dicatat sebaik-baiknya orang, subhanallah. Afdalu ummati hamalatul Quran, asyrafu ummati hamalatul Quran. Semulia-mulianya umat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah apa? Orang-orang yang selalu berkecimpung dengan Al-Quran. Tidak harus dengan mondok, yang di rumah, subhanallah, setiap harinya yang penting jangan lupa baca Al-Quran. Yang di rumah, insya Allah setiap harinya punya anak, punya adik, punya saudara, jangan lupa diingatkan dengan Al-Quran, diajarkan Al-Quran. Insya Allah orang-orang yang seperti ini termasuk orang-orang yang termulia dari umat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika kita semua bisa mempraktekkan hal yang demikian, ini dari siapa pengetahuannya? Semuanya dari Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dengan perantara baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya, ketika kita bisa mengetahui agama yang hak, ajaran yang benar, tuntunan yang baik ini dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah kita telah mengetahui siapa sosok baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana kehidupan sehari-hari beliau? Seperti apakah sifat dan rupa beliau? Maka ini kita perlu memahami dan perlu mengerti. Agar apa? Agar tambah pula kecintaan kita kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana mungkin kita pengen bisa cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kalau kita tidak mengenal beliau? Subhanallah. Mengenalnya dengan apa? Dengan membaca sejarah-sejarah yang menceritakan tentang baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menceritakan tentang keistimewaan, maziyah atau kemuliaan yang ada pada diri baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah dengan kita mengetahui hal-hal yang seperti ini, maka akan timbul rasa suka kita, rasa cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah cinta, insya Allah tambah cinta, tambah kuat cintanya kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan subhanallah, kata beliau, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang mencintaiku, siapa yang mencintai baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka akan bersamaku di surga nanti. Subhanallah, masya Allah, thumma masya Allah. Di sini pentingnya, kenapa kita harus menceritakan atau mengetahui terkait baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Subhanallah, betul tidak Mbak? Tak kenal maka tak sayang.
insya Allah di pertemuan malam hari ini semoga diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersama akan mengkaji, akan mendengarkan bersama terkait kemuliaan, keistimewaan yang ada pada diri baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Ada di dalam Al-Quran subhanallah ayat yang menjelaskan tentang sifat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dijelaskan di dalam surah At-Taubah ayat 128. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Azizun 'alaihi ma 'anittum, berat terasa olehnya penderitaanmu. Harisun 'alaikum, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Bil mu'minina raufur rahim. Subhanallah, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Ini di antara sifat yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran terkait baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah menyebutkan bahwa baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu telah diutus kepada kita semua. Subhanallah, baginda Rasul telah datang kepada kita sebagai seorang Rasul yang sangat menginginkan keselamatan bagi umatnya, yang azizun 'alaihi ma 'anittum, berat terasa olehnya penderitaanmu. Jadi seperti ini sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam itu, ketika umatnya merasa susah, ketika umatnya merasa sakit, maka Rasul pun demikian. Maka tidak mau, jangan sampai umatnya ini merasa susah, jangan sampai umatnya ini merasa sakit. Inginnya apa? Inginnya agar umatnya merasakan kemudahan, merasakan kemuliaan, merasakan kesehatan. Ini sifat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Harisun 'alaikum, dan sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagi diri kita semua, umatnya. Subhanallah, maka ini yang paling penting dari sifat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak mau enak sendiri ketika baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan salam penghormatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mau mulia sendiri. Beliau mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, keselamatan juga bagi umatku yang soleh. Subhanallah, artinya di sini apa? Baginda Nabi suka berbagi kemuliaan, suka berbagi kebaikan, suka berbagi kemanfaatan. Ini sifat dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika ada umatnya yang susah, yang berat, yang tidak mau beriman, maka beliau yang merasa susah, beliau yang merasa sedih. Karena apa? Karena tahu balasannya orang yang tidak beriman itu adabnya sungguh amat menyiksa. Subhanallah, baginda Nabi tidak mau ingin umatnya tersiksa. Subhanallah, maka ini kalau kita sebagai umatnya, ketika ada teman, ketika ada orang lain tertimpa ujian umpama, sama sekali tidak ada belas kasih dalam hati kita, sama sekali tidak ada keinginan untuk menolong, malahan apa? Malahan mensyukuri,
Coba kita tafakkur sebagai umat beliau. Sudahkah kita mempunyai sifat yang seperti ini? Jangan sampai punya kebalikannya. Subhanallah, ada orang lain susah malah kita yang senang. Lah, ini bukan sifat dari Rasulullah. Sifat Rasulullah, orang lain susah, teman kita susah, kita pengen membantu. Kita malah mendoakan agar ujian yang dihadapinya cepat berlalu. Ini sifat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum. Sangat menginginkan harisun alaikum, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagi umatnya. Subhanallah. Maka kitanya apa? Praktek sebagai umatnya. Kalau kita punya pengetahuan, ilmu yang sekiranya ilmu ini bermanfaat, bagilah kepada orang lain. Beritahulah kepada orang lain agar orang lain pun tahu ini loh pengetahuan yang benar, ini loh pemahaman yang benar. Agar apa? Dengan pemahaman ini insya Allah kita akan lebih bisa melangkah hidup dengan baik dan benar. Sedangkan dalam hadis saya sering mengulang, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan memahamkan ilmu agama. Maka di sini tugas kita mengambil pondok. Subhanallah, kalau kita telah mondok lama, belajar lama, subhanallah, insya Allah kita lebih dapat memahami ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan disimpan sendiri, jangan takut berbagi apa yang kita tahu dari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagilah kepada orang lain, beritahulah kepada orang lain. Insya Allah dengan berbagi ilmu ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Maka di sini insya Allah sedikitnya, minimalnya kita telah bisa mempraktekkan harisun alaikum. Pengen bareng-bareng beriman kepada Allah, pengen bareng-bareng selamat dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bil mu'minina raufur rahim. Dan beliau itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam amat sangat belas kasih, amat sangat penyayang terhadap orang-orang mukmin. Subhanallah. Masya Allah, thumma masya Allah. Ini sifat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika kita betul-betul mengaku umat yang tunduk patuh kepada aturan beliau, maka bismillahirrahmanirrahim, mari mbak bersama, mari ibu-ibu kita bersama, sedikit demi sedikit untuk bisa mencontoh, mengikuti akhlak-akhlak yang dituntunkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, baginda Rasul itu adalah khairul khalqi kulluhum. Sebaik-baiknya makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari awal penciptaan hingga akhir yaumul qiyamah kelak, tidak ada makhluk yang sebaik, sesempurna baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini termasuk orang yang terbaik dari segi rupa dan dari segi akhlak. Subhanallah, tidak ada yang melebihi baiknya, mulianya akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang melebihi tampangnya, rupanya. Subhanallah, akhlak rupa dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka subhanallah, sampai subhanallah, ini kalau kita umpama tahu orang yang paling ganteng siapa, subhanallah. Kalau umpama ada di TV yang kita sukai, artis-artis, subhanallah, yang tampan-tampan mungkin, subhanallah, siapa? Itu tidak ada apa-apanya dibanding beliau, subhanallah. Hingga Nabiullah Yusuf. Ibu-ibu tahu tidak Nabiullah Yusuf alaihi salam? Nabiullah Yusuf itu terkenal dengan ketampanannya, subhanallah. Terkenal dengan keelokan rupanya, subhanallah. Hingga ketika para putri bangsawan Mesir itu melihat
Dan rupa Nabiullah Yusuf alaihissalam hingga tidak sadarkan diri memotong tangannya sendiri. Karena apa? Saking terkagum-kagum, saking terbuainya dengan kegantengan. Bukan ganteng lebih, gantengnya subhanallah. Kegantengan Nabiullah Yusuf alaihissalam ini hingga apa ya? Membius orang-orang yang melihatnya, hingga memotong tangannya sendiri. Itu Nabiullah Yusuf. Hingga Mbak Pondok, kalau Mbak Pondok baca itu subhanallah ada di surat Yusuf, ayatnya itu masya Allah. Falamma sami'at bi makrihinna arsalat ilaihinna wa a'tadat lahunna muttaka'an wa atat kulla wahidatin minhunna sikina wa qalat ikhruj 'alaihim falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna. Subhanallah. Falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahun. Ketika para bangsawan Mesir, putri bangsawan Mesir yang diundang oleh Siti Zulaikha itu melihat kerupawanan dari baginda Nabiullah Yusuf alaihissalam, faqatta'na aydiyahum, masya Allah, hingga memotong jari-jarinya sendiri tidak kerasa. Kita umpama kena pisau sakit tidak ibu-ibu? Sakit. Ini memotong tangannya sendiri nggak kerasa, subhanallah. Hingga dikatakan wa qata'na aydiyahum wa qala hasya lillahi ma hadza basyara. Sampai dibilang sudah dipotong tangannya sendiri nggak kerasa, malah bilangnya masih terbuai. Ini bukan manusia, ini malaikat katanya. Saking begitu tampannya Nabiullah Yusuf alaihissalam. Itu Nabiullah Yusuf yang kalau kita baca kitab Insanul Kamil, Muhammad Insanul Kamil, kalau Sayyid Muhammad Alawi Al-Malik itu subhanallah dijelaskan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu menciptakan segala keindahan yang ada di semesta ini. Ada 100 keindahan. Ada 100 keindahan jika diumpamakan seperti itu. Yang 25 ini subhanallah buat ahli surga dan buat seluruh makhluk yang ada di semesta ini. Begitupun orang, begitupun keindahan alam, begitupun keindahan yang lainnya, itu digabung menjadi 25%. Ahli surga masuknya mana? Masuknya ke ibu-ibu subhanallah. Sedangkan kalau kita baca hadis, kerupawan ahli surga itu bagaikan apa, tidak bisa dibayangkan dengan kata-kata. Karena saking gantengnya, itu hitungannya masih 25%, masih barengan digabung dengan kegantengan, ketampanan yang ada di dunia, kemuliaan, keindahan yang ada di semesta. Itu ahli surga. Yang 25%-nya buat Nabiullah Yusuf alaihissalam sendiri. Subhanallah, bayangkan. Maka Nabi Yusuf ini kalau digandeng dengan ahli surga, gak ada apa-apa ahli surganya, subhanallah. Gak ada apa-apanya. Karena Nabiullah Yusuf ini ketampanannya 25% sendiri. Dan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu 50%-nya ibu-ibu. Subhanallah, maka bayangkan kan, kita umpama bayangkan bagaimana keelokan rupa, ketampanan dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ahli surga itu dijelaskan bahwa orangnya begitu tampan, tamlahum ma'inum ka'amthalil lu'lu'il maknun. Subhanallah, dalam Al-Quran, bidadari surga itu, pangeran-pangeran surga itu bagaikan apa? Hurma'in ka'amthalil lu'lu'il maknun, bagaikan mutiara yang tersembunyi, begitu indahnya. Idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an mansura. Kalau kita lihat ahli surga, maka bagaikan kita melihat mutiara yang berjatuhan. Begitu indah, itu kata Al-Quran. Idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an mansura. Subhanallah, masya Allah, masya Allah. Kalau dibandingkan dengan Rasulullah, tidak ada apa-apanya. Nabiullah Yusuf pun yang 25% sendiri masih setengahnya dari ketampanan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bayangkan bagaimana indahnya, bagaimana
gantengnya Rasulullah. Masya Allah, Masya Allah. Dikisahkan dalam kitab Faidur Rahman fi Bayani Tuhfatil Ikhwan jilid 3 ini, subhanallah, karangan Pamanda Guru Walid Muhammad Hussein Nawawi. Beliau menukil dari kitab Al-Barzanji, subhanallah, karangan Sayyid Ja'far Al-Barzanji, dijelaskan bahwa postur tubuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak terlalu tinggi, juga tidak terlalu pendek, tapi lebih condong ke tinggi, subhanallah. Kulitnya itu putih kemerah-merahan. Maka Masya Allah, bayangkan ini rupa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, tapi lebih mengarah ke tinggi. Maka subhanallah, bayangkan gagahnya bagaimana. Kulitnya putih kemerah-merahan, tidak putih pekat, tidak coklat, tapi putih kemerah-merahan, subhanallah. Matanya melebar, indah nampak bercelak, subhanallah. Ini Rasulullah, matanya melebar, indah nampak bercelak. Hingga dikisahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau bangun tidur seperti tidak tidur, rambutnya rapi dan seperti bercelak, bagaikan, subhanallah, bayangkan bagaimana rupanya Rasulullah. Kalau kita bangun tidur ya Masya Allah, subhanallah, jangan dikisahkan, subhanallah. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidur, kalau bangun rambutnya rapi, matanya indah nampak bercelak, subhanallah. Ini baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa ya, lentik bulu matanya, halus dan tebal bulu alisnya, subhanallah. Coba ibu-ibu dan mbak-mbak, saya bicara seperti ini sambil dibayangkan, bisa tidak, subhanallah. Artis seganteng apapun artis lah, gak ada apa-apanya, Masya Allah, gak ada apa-apanya. Maka kalau kita ngefans sama seseorang karena tampannya, ngefansnya sama Rasulullah. Kalau kita ngefans sama orang karena akhlaknya, harusnya ngefansnya sama Rasulullah. Karena tidak ada orang yang lebih sempurna rupanya, lebih tampan rupanya selain daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga tidak ada orang yang lebih baik dan lebih lembut budi pekertinya selain dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka subhanallah, ini rupa dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hidungnya mancung dengan pangkal yang indah, subhanallah. Ada orang yang mancung tapi terlalu mancung, dia nggak bagus juga. Tapi ini mancung dengan pangkal yang indah. Pipinya bersih dan lembut, subhanallah. Dagunya bagai bulan sabit, subhanallah. Ini bayangkan, ini kata dikisahkan. Ini bukan kata Laila. Ini saya baca di kitab Faidur Rahman fi Bayani Tuhfatil Ikhwan jilid 3, Mbak. Walid menukil di kitab Al-Barzanji karangan Sayyid Ja'far Al-Barzanji, dikisahkan seperti itu. Masya Allah, dagunya bagaikan bulan sabit, hidungnya mancung dengan pangkal yang indah, subhanallah. Hingga dikisahkan ini, subhanallah, karena Ja'far yamshi fil Madinah, ra'aitu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, nazartu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika sahabat Ja'far ini berjalan di kota Madinah, kemudian beliau melihat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Thumma nazartu ila al-qamar, kemudian beliau itu melihat kepada bulan, maka fa wallahi inna wajha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahla min al-qamar. Masyaallah. Maka ketika Sayyid Ja'far ini melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, setelah itu melihat kepada bulan purnama, maka bersumpah, fa wallahi demi Allah, inna wajha Rasulillah ahla min al-qamar, sungguh wajah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih indah daripada bulan. Masya Allah, ini bayangkan bagaimana rupa dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini
rupa dari baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya para sahabat betah-betah dengan beliau, ya wajar, subhanallah. Ada dikisahkan para sahabat itu ada yang sampai tidak makan, berpuasa, kuat sampai sebulan, 2 bulan, 3 bulan, ya wajar. Yang dipandangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalah semua. Rasa laparnya, rasa sakitnya nggak kerasa, karena begitu keindahan yang ada pada diri baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hingga Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki berkata ini, subhanallah, Allah itu membuka hijab, membuka penutup keindahan yang ada pada diri baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di dunia ini hanya satu. Dari 10 keindahan yang ada pada diri Rasulullah, hanya satu yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau semua keindahan ini dibuka, maka jangankan orang-orang yang melihat Nabi Yusuf memotong tangannya sendiri, kalau keindahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibuka oleh Allah, maka orang-orang pasti akan mengkoyak-koyakkan hatinya sendiri, akan mengiris hatinya sendiri, karena tidak kuat menanggung kagum, tidak kuat merasakan kekaguman terhadap yang ada pada diri baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu tampaknya, begitu indahnya rupa dari baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, masya Allah. Maka bayangkan, ini Nabi kita, ini bukan siapa-siapa loh ibu-ibu, ini bukan siapa-siapa bapak, ini Nabi kita, ini orang tua kita. Kenapa ini orang tua kita? Adanya kita ini karena adanya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semesta tercipta dengan nur cahaya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum Allah menciptakan semuanya, Allah menciptakan nur baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya Allah bersabda dengan hadis qudsi, laulaka ya Muhammad lamma khalaqul aflaq. Kalau tidak ada Rasulullah, kalau tidak ada Rasulullah, kalau tidak ada Rasulullah, maka Allah pasti tidak akan menciptakan semesta ini. Maka adanya alam semesta ini, adanya kita ini karena memandang adanya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya Rasulullah itu bukan siapa-siapa, bukan orang jauh, bukan orang asing. Beliau ini adalah orang tua kita sendiri, dan beliau ini adalah pembimbing kita sendiri, Nabi kita, yang nanti akan memberikan syafaatnya kepada kita di yaumul qiyamah kelak, sehingga kita terselamatkan dari adab nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Ini saya kisahkan baru rupanya, belum akhlaknya. Subhanallah, akhlak baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hingga dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, sungguh engkau itu amat berbudi pekerti yang agung. Subhanallah, masya Allah, thumma masya Allah. Akhlak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini sungguh mulia ibu-ibu, amat penyayang, amat belas kasih, amat santun dan sopan. Rasulullah merangkul kepada semua kalangan. Rasulullah tidak pernah mencaci, Rasulullah tidak pernah menghina orang-orang yang di bawah beliau.
akhlak terpuji, perilaku yang baik ini, kita semua insya Allah telah bisa menebar rahmah kepada semua makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini akhlak baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, hingga dikisahkan Masya Allah, Masya Allah, ketika baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal, Subhanallah, telah berpulang ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, rasanya kalau menyebut Rasul meninggal itu tidak sopan. Maka ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam telah kembali berpulang ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, sahabat Abu Bakar As-Siddiq ini mendatangi istri tercinta dari baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni Sayyidah Aisyah binti Abi Bakar. Subhanallah, sahabat Abu Bakar ini yang sekaligus mertua dari baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini bertanya kepada putrinya yang merupakan istri dari baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Aisyah, wahai Sayyidah Aisyah, apakah ada akhlak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang belum aku tiru?" Subhanallah, istimewanya sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Apakah ada perilaku baik yang ada pada diri baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang belum aku tiru? Kalau kita masih banyak sekali yang belum ditiru ini, subhanallah. Kalau sahabat bahasanya beda, sahabat mah. Kalau masih ada 3 akhlak Rasul yang belum ditiru, subhanallah. Maka dijawab oleh Sayyidah Aisyah ini, "Wahai bapakku, yang aku ketahui akhlak baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam telah engkau perbuat secara keseluruhan, insya Allah. Tapi ada satu yang belum engkau perbuat, yang belum engkau lakukan. Apa wahai anakku?" Dijawab, baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu punya kebiasaan setiap hari pergi ke pasar. Ke pasarnya ini bukan untuk beli-belian, bukan. Ke pasarnya ini mencari pengemis yang buta, yang Masya Allah, yang dikisahkan kalau dalam kitabnya itu pengemis ini sudah buta, tua, bukan beragama Islam, dan akhlaknya sangat jelek sekali, sangat amat membenci kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pengemis itu jadi sudah buta, tua, akhlaknya jelek, nggak ada yang dipandang ibu-ibu, subhanallah. Tapi setiap hari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita semua, pergi ke pasar untuk menengok pengemis itu. Tidak sekedar menengok, tapi untuk diberi makan, subhanallah. Diberi makan, padahal kalau berjumpa itu subhanallah, hingga pada satu waktu sahabat Abu Bakar ini penasaran, mana sih orang yang selalu dikasih oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sampai di pasar, melihat orangnya langsung gak suka. Karena apa? Sudah buta, tua, bukan agama Islam, akhlaknya jelek, mulutnya pedas sekali, subhanallah. Yang diucapkannya itu Masya Allah mengatai baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Muhammad ini tukang itu, yang jelek-jelek disandarkan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sahabat yang amat mengagumkan dan mencintai beliau tidak terima kekasihnya dijelek-jelekan, langsung gak suka. Tapi ingat, ini akhlak Rasulullah sendiri yang dicaci maki, yang dihinakan, tapi mau beliau memberikan makan kepada orang buta tersebut. Maka dipraktekkanlah, subhanallah. Ketika memberikan makan, subhanallah, apa yang terjadi ibu-ibu, subhanallah, menolak orang buta ini, tidak mau. Ini bukan orang yang biasa. Loh, kenapa? Orang yang biasa ini orangnya sangat lembut sekali. Kamu ujuk-ujuk nasi saja, tidak ada basa-basi kabar, tidak ada ucapan yang baik. Rasulullah sebelum memberikan makanan menanyakan kabar terlebih dahulu dengan bahasa yang baik. Tapi orang Yahudi ini, ibu-ibu yang buta ini, tidak tahu bahwa yang selalu memberikan makanannya adalah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
sungguh takjub, kagum dengan akhlak baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang begitu pemaaf dan besar hati kepada orang yang selalu menghina. Dan bukan agama Islam, beliau menyikapinya dengan santun dan baik, dengan sabar. Subhanallah. Maka sahabat, baiklah, saya akan diulangi lagi, ngasih makanannya subhanallah dengan cara yang baik. Dikatakan lagi, ini bukan orang yang biasa. Loh, seperti apa orang yang biasa? Orang yang biasa ini tidak hanya memberi makan, tapi sambil disuapin. Subhanallah, bayangkan Rasulullah menyuapi orang yang selalu menghinakan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sahabat ini menahan tangis. Ya Allah, ini akhlak Nabi saya, ini akhlak kekasih saya, begitu agung, begitu mulia. Kepada orang yang menghinakan tidak marah, justru amat sangat menyayangi. Subhanallah. Hingga okelah sahabat menuruti, disuapilah. Ketika disuapi, ini bukan orang yang biasa lagi. Dikatakan subhanallah, memangnya seperti apa orang yang biasa ini? Orang yang biasa sebelum memasukkan makan ini dikunyah dulu supaya lembut makanannya, karena sudah tua ibu. Pengemisnya ini sudah tua, maka mungkin tidak mampu untuk memakan makanan yang keras. Maka dikunyah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah dikunyah baru dimasukkan dengan cara yang begitu lembut. Maka subhanallah, sahabat ini menjerit nangis. Masya Allah, masya Allah, hingga sampai mengatakan, wahai orang Yahudi yang buta, yang selalu menghina kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tahu tidak siapa orang yang selalu memberi makanan kepadamu? Tahu tidak siapa orang yang selalu bersikap lemah lembut itu kepadamu? Tahu tidak siapa orang yang selalu memperhatikan kamu? Tidak, yang pasti tidak seperti Muhammad. Katanya seperti itu. Maka kata sahabat ini, itulah Muhammad, itulah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang selalu kamu hina itu, dialah orang yang selalu memperhatikan kamu. Maka masya Allah, Yahudi yang buta ini menjerit hingga pingsan. Subhanallah. Hingga bangun lagi. Ketika bangun, betulkah itu yang namanya Muhammad? Itu yang namanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Iya betul. Pingsan lagi hingga berapa kali. Maka subhanallah, hingga pas akhir bangun itu langsung asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka langsung bersyahadat masuk Islam. Gara-gara apa? Gara-gara akhlak mulia yang ada pada diri baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini loh, Mbak, ini akhlak Nabi kita. Ini akhlak orang tua kita kepada orang Yahudi yang bukan seagama dengan beliau, padahal beliau diutus untuk menyampaikan agama yang hak itu. Tidak memaksakan, tetap berlaku lemah lembut. Hingga kepada orang yang mencaci maki, yang menghinakan beliau, tetap berlaku lemah lembut. Subhanallah, bagaimana besar hatinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana pemurah dan penyayangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada non-muslim yang akhlaknya jelek. Kepada beliau saja beliau amat sangat menghormati, berlaku baik sekali, apalagi kepada orang beriman dan orang-orang yang mempunyai kemuliaan akhlakul karimah. Beliau sungguh amat menyukainya. Maka masya Allah, ini gambaran Nabi kita, ini gambaran sang pemimpin kita, ini gambaran akhlak orang tua kita, Mbak. Maka subhanallah, jika kita ketika disinggung sedikit, diomong yang tidak sedikit, langsung memuncak amarah, langsung tidak sabar hingga mengatakan yang tidak, maka ingat, ini bukan akhlak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhlak baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sabar, mau memaafkan kesalahan orang lain, mau berlaku baik kepada orang yang buruk kepadanya. Ini akhlak baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena dalam Al-Quran, idfa' billati hiya ahsan, idfa' billati hiya ahsan, tolaklah kejahatan, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Ini akhlak baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang akhlak beliau adalah akhlak Al-Quran, akhlaquhu ka
Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Kalau kita sampai seumur hidup ibu cerita keistimewaan akhlak yang ada pada diri baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, habis dulu umur kita, nggak akan selesai. Begitu mulianya, begitu agungnya, begitu banyaknya kemuliaan yang ada pada diri baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terkait akhlakul karimah. Masya Allah, Masya Allah. Hingga ada lagi saya baca ini, subhanallah, ada di kitabnya Pamanda guru saya Walid Muhammad Husain Nawawi, Tafsir Al-Qisṭasul Mustaqim fi Bayan Tafsir Al-Quran Al-Karim. Ketika beliau menafsirkan surat Al-Duha itu, subhanallah, ada ketika menafsirkan wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'a'ilan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar. Itu subhanallah, fa ammal yatima fala taqhar. Ketika di situ disebutkan ketika beliau menjelaskan tafsir fa ammal yatima fala taqhar, Walid mencantumkan sebuah kisah yang sungguh mulia dari akhlak baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikisahkan bahwa kharajan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yaumul 'Aid li ajli salatil 'Aid. Subhanallah, baginda Rasul keluar dari rumah saat hari raya tiba. Ketika itu beliau hendak menjalankan salat Id di masjid. Di jalan fara'asyibyana yal'abun, subhanallah, wa wajada sabiyyan waqifan yabki. Di jalan banyak anak-anak yang sedang bermain, bergembira, subhanallah. Di hari Id ada satu anak yang sedang di pojokan menangis, subhanallah. Maka faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau bersabda, berkata kepada anak itu, wa ma yubkika ayyuhas sabi, subhanallah, wahai anak kecil, kenapa kamu menangis? Sebab apa kamu menangis? Anak kecil ini tidak tahu. Yang bertanya adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu as-sabi wa huwa lam ya'rif annahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, da'ni ayyuhar rajul. Karena tidak tahu yang bertanya ini Rasulullah, maka wahai laki-laki, tinggalkan saya. Saya pengen sendiri. Saya pengen nangis sendiri. Subhanallah. Kenapa? Fa inna abi mata fi ahdal ghazawati ma'a Rasulillah. Wa ummi tazawwajat bi ghairi ab. Fa akhadha dari wa akala mari. Fasirtu kama tarani. Karena saya menangis ini, bapakku telah tiada. Ayahku telah tiada, gugur di medan perang bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika bapakku meninggal, ibuku menikah lagi. Wa ummi tazawwajat bi ghairi ab, fa akhadha dari wa akala mali. Dan ayah baruku itu mengambil rumahku, mengambil harta peninggalan bapakku. Fasirtu kama tarani, sehingga terjadilah seperti ini. Aku keadaannya seperti ini, arian jari'an hazinan danilan, tidak punya baju, tidak punya orang tua, kelaparan dan keadaan sedih, subhanallah. Maka ketika mendengar anak kecil itu berkata demikian, apa yang dikatakan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kaifa tarda an akuna laka aban wa Aisyatu umman wa Fatimatu ukhtan wa Aliun amman wal Hasan wal Husain ikhwatan. Subhanallah. Ketika anak kecil ini bercerita bahwa seperti itu keadaannya, Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, wahai anak kecil, jika begitu, apakah kamu ridho? Apakah kamu mau aku menjadi bapakmu? Sayyidah Aisyah menjadi ibumu, Sayyidina Ali menjadi pamanmu, Sayyidatina Fatimah Az-Zahra menjadi kakak perempuanmu, dan Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain menjadi saudari laki-lakimu. Maka anak kecil ini baru paham. Yang berkata adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dijawab, kaifa la arda ya Rasulullah?
Bagaimana mungkin aku tidak mau, wahai Rasulullah? Aku mau sekali dianggap menjadi anakmu. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Hingga dibelah oleh baginda Nabi SAW, diberi pakaian yang indah, dimandikan, dibersihkan. Subhanallah, diberi makan hingga keluar lagi. Ketika keluar lagi dengan wajah yang sangat berbeda dengan sebelumnya. Tadinya sedih, murung, tidak bagus dan tidak baik keadaannya. Sekarang gembira, ceria. Maka anak-anak yang lain ini bingung. Loh, tadi itu kamu menangis, kenapa sekarang kamu itu bergembira? Dijawab, dahulu saya tidak pengen bisa makan, saya tidak punya makanan. Saya pengen punya baju baru, tidak punya baju baru. Sekarang alhamdulillah saya sudah punya baju baru. Dan dahulu saya sudah tidak punya orang tua. Sekarang Rasulullah SAW menjadi bapakku. Istri beliau Sayyidah Aisyah menjadi ibuku. Putri tercinta beliau Sayyidah Fatimah menjadi kakakku. Sayyidina Ali menantu beliau menjadi pamanku. Dan Sayyidina Hasan cucu beliau menjadi saudari laki-lakiku. Maka bagaimana mungkin aku tidak bergembira? Maka anak-anak kecil lain berkata, subhanallah. Apa yang dikatakannya spontan? Ya laita aba'ana matu fi ahdal ghazawati ma'a Rasul. Ya Allah, alangkah baiknya bapakku meninggal, mati di medan perang. Agar apa? Agar aku juga bisa dianggap sebagai anak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai seperti itu. Sampai anak-anak kecil pada waktu itu berharapnya seperti itu. Karena apa? Begitu yakin, sudah tidak diragukan lagi kemuliaan akhlak, keistimewaan akhlak yang ada pada diri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hingga mengatakan, ya laita aba'ana matu fi ahdal ghazawati ma'a Rasulullah. Ya Allah, alangkah baiknya kalau bapak saya meninggal, gugur di medan perang. Subhanallah, agar apa? Agar juga bisa dianggap menjadi putra Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini gambaran betapa agungnya akhlak dari baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini akhlak dari Nabi kita, ibu-ibu, akhlak dari orang tua kita, mbak-mbak. Subhanallah, masya Allah, masya Allah, masya Allah, masya Allah. Oleh karenanya, ketika Nabi kita ini orang yang begitu mulia rupanya, kalau kita hanya sekedar melihat rupa, tidak ada yang lebih rupawan dari baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sukalah kepada beliau. Kalau kita melihat akhlak, tidak ada yang lebih baik akhlaknya selain daripada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tirulah. Oleh karenanya Allah berkata dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada suri tauladan yang baik pada diri baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bagi kita semua. Ketika sudah ada suri tauladan yang baik, akhlak yang baik, tuntunan yang baik yang ada pada diri baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kita semua diperintahkan untuk apa? Mengikuti baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam ayat lain Allah menjelaskan, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, ikutilah jika kita pengen mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala, jika kita pengen mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ikutilah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Niscaya kita akan diampuni semua dosa-dosanya oleh Allah dan akan mendapatkan rahmah dan cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini tidak ada rugi dan tidak akan ketemu rugi orang-orang yang mau mengikuti baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak akan bisa sempurna mengikutinya kalau dalam hati kita tidak ada rasa cinta kepada beliau. Oleh karenanya di malam hari ini saya menyinggung sedikit terkait kemuliaan rupa dan akhlak yang ada pada diri baginda Rasul Sallallahu Alaihi
dalam hati kita kepada junjungan mulia baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah dengan timbulnya cinta ini kita akan lebih mudah untuk bisa mengikuti tuntunan dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasul itu rindu kepada orang yang rindu kepadanya, cinta juga kepada orang yang cinta kepadanya. Subhanallah. Maka mari bersama kita memupuk cinta dan rindu kita kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan cinta kepada beliau ini, insya Allah hidup kita akan lebih terarah, karena kita lebih bisa mengikuti tuntunan atau akhlak-akhlak yang dicontohkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan mengikuti ini, kita akan mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan siapa orang yang mendapatkan cinta dari Allah, hidupnya akan terselamatkan, hidupnya akan bahagia, hidupnya akan damai fid dunya wal akhirah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Dan Masya Allah, ibu-ibu, tidak rugi orang yang bergembira dengan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak rugi orang yang cinta kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita semua mengenal yang namanya Abu Lahab, ya Mbak ya, Abu Lahab. Hingga diabadikan dalam Al-Quran termasuk orang yang celaka dan masuk neraka. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Subhanallah. Sudah ada nas dalam Al-Quran bahwa Abu Lahab termasuk orang yang celaka dan orang yang akan dimasukkan dalam neraka. Subhanallah. Tapi Abu Lahab yang semasa hidupnya ini selalu mencaci maki Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, memusuhi baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam habis-habisan, masih bisa diperingan hisabnya di akhirat kelak setiap hari Senin. Gara-gara apa? Gara-gara pernah bergembira satu kali atas kelahiran dari baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikisahkan, saya ada dibaca dalam Sahih Bukhari itu, subhanallah, penggalan kisah bahwa sahabat Abbas bin Abdul Muttalib itu bermimpi bertemu dengan Abu Lahab yang telah meninggal. Maka keadaannya begitu mengenaskan, subhanallah, begitu mengenaskan. Maka ditanya, wahai Abu Lahab, bagaimana keadaanmu? Sebagaimana kau melihat aku? Begitu mengenaskan. Tapi setiap hari Senin aku mendapatkan keringanan hisab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap hari Senin tiba, aku diberikan dengan diberikan minuman seujung jari. Subhanallah. Minuman seujung jari. Sebab apa? Sebab aku pernah bergembira dengan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu di dunianya. Subhanallah. Saat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam lahir, budaknya itu, subhanallah, Thuwaibah al-Ananiyah itu, subhanallah, memberitahu kepada Abu Lahab, wahai Abu Lahab, subhanallah, Sayyidah Amir telah melahirkan. Ini ponakanmu, subhanallah, telah lahir sosok laki-laki yang begitu tampan. Maka bergembira Abu Lahab ini dengan apa? Dengan memerdekakan budaknya Thuwaibah, subhanallah. Dengan sebab ini Abu Lahab yang dinas dalam Al-Quran masuk neraka, celaka hidupnya gara-gara satu kali bergembira dengan lahirnya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mendapatkan keringanan hisab. Maka subhanallah, membaca kisah ini, Syekh Samsuddin Al-Jazari dalam kitabnya subhanallah Arfut Ta'rif bil Maulid Syarif, subhanallah, bayangkan bagaimana keutamaan orang-orang yang beriman, punya iman, dan semasa hidupnya hatinya dipenuhi dengan cinta dan gembira kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak ada bisa digambarkan keutamaannya, subhanallah. Hingga Al-Hafidh ahli hadis Syekh Syamsuddin bin Nursyidin ad-Dimashqi mendendangkan
syair seperti ini. Idza kana hadha kafiran ja'a dammuhu bitabbat yadahu fil jahim mukhallada ata annahu yawmal itsnain daiman yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmada fama dhannu bi 'abdil ladzi kana 'umruhu bi ahmada masruran wa mata muwahhada. Kalau umpama Abu Lahab saja yang dinas masuk neraka, yang sudah diabadikan dalam Al-Quran, termasuk orang yang celaka masih mendapatkan peringatan hisab setiap hari Senin gara-gara pernah gembira satu kali dengan kelahiran Rasulullah SAW, maka bagaimana anggapan kita, bayangan kita kepada orang-orang yang beriman, dan dalam hidupnya dipenuhi dengan rasa cinta, kekaguman, kegembiraan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka akan berlebih kemuliaan yang diperoleh, akan berlebih keistimewaan yang akan didapatkan. Subhanallah, maka tidak rugi kita punya rasa cinta kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya mari ibu-ibu bersama, mari mbak-mbak bersama memupuk agar hati kita terus tumbuh akar-akar cinta, akar-akar mahabbah kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, hingga akar-akar ini menjadi pohon yang kuat dan berbuah. Buahnya apa? Akhlakul karimah yang ada pada diri kita. Maka ini sejatinya orang-orang yang tunduk patuh kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka orang ini sejatinya adalah orang-orang yang punya akhlakul karimah, orang-orang yang punya berbudi pekerti yang baik. Subhanallah. Maka jangan lupa semuanya, segala apa kebaikan yang kita kerjakan, niatkan semuanya untuk bisa mengikuti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mengerjakan sholat, sudah jangan repot-repot niatnya kita niru Rasulullah. Kita ngaji Quran, apa? Niru Rasulullah. Kita zikir malam, apa? Niru Rasulullah. Kita menghadiri majlis ilmu, apa? Niru Rasulullah. Kita berbuat baik terhadap tetangga, terhadap saudara, karena apa? Niru Rasulullah. Kita makan dengan tangan kanan, apa? Niru Rasulullah. Masuk kamar mandi dengan kaki kiri, kenapa? Niru Rasulullah. Minum sambil duduk, kenapa? Niru Rasulullah. Pakai baju mengatakan bismillah, kenapa? Niru Rasulullah. Jangankan hal-hal yang besar, hal-hal yang kecil pun jangan sampai lupa. Jika itu kebaikan, kita kaitkan dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sejatinya tidak ada kebaikan yang muncul kalau itu bukan dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semuanya dari Allah, tapi Allah itu subhanallah menitipkan semuanya kepada diri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena Allah mengatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik. Maka kita mengerjakan apapun dari kebaikan, jangan lupa niatkan ini niru Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mutaba'ah, mengikuti tuntunan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah jika hal tersebut terikat di dalam hati kita, terbiasa terucap dari lisan kita, tertanam dalam kalbu kita, insyaallah kita akan lebih bisa cepat untuk bisa meraih syafaat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk bisa mengikuti tuntunan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hingga ibu-ibu jangan sampai lupa, kita selesai dengan tetangga, kita ramah dengan tetangga, kita senyum kepada tetangga. Itu apa? Niru Rasulullah. Karena kata beliau itu subhanallah, la yahkiranna ahad
fi syai'an walau alqa akhahu biwajhin taliq. Subhanallah, jangan kita remehkan kebaikan kecil, meskipun itu kita berjumpa dengan teman kita, saudara kita, dengan wajah yang cerah, dengan senyum yang terlepas indah dari bibir kita. Subhanallah, jangan pelit senyum. Senyum itu subhanallah sedekah. Hingga beliau bersabda, tabassamuka sedekah. Senyum kita itu terhitung ibadah. Maka subhanallah, hingga kita menyapa orang yang sedang di jalan, jangan sampai lupa. Ini kita niru akhlak Rasulullah. Kita serese dengan saudara kita, niru akhlak Rasulullah. Kita senyum kepada orang-orang, kita niru akhlak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan senyum sendiri saja, nanti dikira subhanallah. Yang penting senyum ada orangnya, ya. Jangan senyum sendiri, nanti dikira rada-rada. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Ini agama Rasulullah mudah, tidak melulu serius. Jangan bayangkan ibu-ibu Rasul itu subhanallah selalu serius, pandangannya tajam. Subhanallah, Rasul mengatakan, amma wallahi inni la akhsyakum lillah wa atqakum lah. Sungguhnya aku adalah orang yang paling takut. Aku adalah orang yang paling takut kepada Allah, dan aku termasuk orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi subhanallah, tidak dilupakan beliau ketika menghadapi masyarakat, menghadapi sahabatnya, tidak lupa dengan akhlakul karimah, tidak lupa dengan senyuman manis yang ada di bibir beliau. Subhanallah. Maka ketika umpama subhanallah mbak subhanallah, umpama riadah seharian penuh sehataman Quran, umpama subhanallah setelah sehataman Quran selesai ketemu mbak yang lain memalingkan muka, ini bukan akhlak Rasulullah. Ini bukan akhlak Rasulullah. Akhlak Rasul seperti apa? Ketika setelah selesai khataman Quran ketemu mbak yang lain menebar senyuman, ini akhlak Rasulullah. Subhanallah. Kita umpama zikir malam, sholat tahajud, umpama ibu-ibu yang di rumah alhamdulillah jam 2, jam 3 bisa bangun malam, bisa berzikir, bisa sholat tahajud. Selepas zikir subhanallah, lihat anaknya tidur, tuh baik subhanallah, ngeblok baik umpama subhanallah, nggak bangun-bangun, dikata-katain, ini bukan akhlak Rasulullah. Tani subhanallah, bangun-bangun dengan ucapan yang kasar, ini bukan akhlak Rasulullah. Akhlak Rasulullah kita habis sholat tahajud, habis zikir malam, masya Allah, lihat suami tidur, ayo mas bangun, sholat dulu, ayo sudah waktunya subuh. Lihat anaknya tidur, ayo nak bangun sayang bangun, dengan ucapan yang santun. Ini akhlak Rasulullah. Subhanallah, mbak umumnya habis belajar fokus Faidur Rahman kitabnya Walid, subhanallah, belajar waktu subhanallah, saking fokusnya umumnya subhanallah kepada mbak yang lain disapa, malahan kita nggak ada ramah sekali, nggak ada senyum sama sekali. Maka ini bukan akhlak Rasulullah. Rasulullah orang yang paling khusyuk, orang yang paling rajin ibadahnya, orang yang paling dekat kepada Allah. Tapi ketika menghadapi masyarakat, menghadapi sahabat, orang yang paling ramah tamah. Maka subhanallah, maka tersenyumlah, jangan pelit senyum. Tersenyum itu ibadah. Selain ibadah itu hal yang baik bagi kita ketika kita melakukannya. Subhanallah. Jika kita tersenyum kepada orang yang kita cintai, maka orang yang kita cintai akan merasakan cinta dari kita, akan merasakan kasih sayang dari kita. Subhanallah. Jika kita tersenyum kepada musuh kita, kepada lawan kita, orang yang tidak suka kepada kita, maka mereka akan merasakan kekuatan kita. Subhanallah. Terus dimusuhi dan senyumnya dimari-mari. Subhanallah. Dimusuhi angger, tapi subhanallah selesai pasti dihilang-hilang. Maka ini yang bagus. Kalau dimusuhi kita dicemburutin, cemburu maling, wah subhanallah, gak jadi. Subhanallah. Kalau kita umat dikata-katain, dibalas dengan mengatai lagi, wah ini satu sama namanya. Dikata-katain, kita bisa memaafkan, kita bisa berakhlakul karim. Ini yang jempol 4 ibu-ibu subhanallah yang luar biasa. Maka senyum tidak rugi, mbak. Tersenyumlah kepada orang yang kita sayangi.
orang yang kita cintai, insya Allah mereka akan merasakan cinta dari kita. Subhanallah. Tersenyumlah kepada lawan kita, musuh kita yang tidak suka dengan kita, maka mereka akan merasakan kekuatan kita, kewibawaan kita. Subhanallah. Tersenyumlah kepada orang yang tidak dikenal, maka apa? Akan dapat teman baru. Subhanallah. Dengan senyum kenalan dan yang teman baru, maka tidak ada rugi. Menebar cinta, menebar rahmah. Senyum itu bukti simpel dari makna mahabbah, makna cinta terhadap sesama. Sedangkan cinta ini adalah sesuatu yang diajarkan dalam agama Islam. Islam adalah agama cinta yang mengajarkan pemeluknya agar saling mencintai. Dengan cinta ini hati kita akan timbul rasa kerelaan, rasa kelapangan, rasa kegembiraan, walaupun terhadap orang yang tidak kita kenal. Suka, subhanallah. Tapi kalau dengki, hasud, tidak suka, ini akan menimbulkan kekusutan hati, kejenuhan hati. Ketidaksukaan yang ada dalam hati mengganggu pikiran kita, maka tidak bagus. Subhanallah. Maka mari semuanya kita mempraktekkan apa-apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah SAW. Itu akan menebar rahmat, menebar cinta. Dari apa? Mulai yang paling gampang dulu, murah senyum kepada suami. Nanti ibu-ibu pulang ini ketemu suami, subhanallah, disapa sambil senyum, sambil ramah tamah. Niatnya mengikuti Rasulullah, nggak akan rugi, pahalanya dapat, suaminya juga senang. Subhanallah. Jangan sampai pulang dari pengajian malah dicemburutin. Wah, ini pun akhlak Rasulullah yang nggak ada. Jangan sampai pulang dari pengajian suaminya malah dicemburutin, karena ini nggak ada akhlak Rasulullahnya. Suaminya habis pulang dari pengajian, suaminya disambut dengan senyuman, dengan akhlakul karimah. Maka ini insya Allah pengajian yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmu yang bermanfaat dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat, semoga bermanfaat ya Allah. Semoga dengan haknya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan syafaatnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan kemuliaan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ighfir lana ya Allah, ighfir lana ya Allah, ighfir lana ya Allah, ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami, ampuni dosa-dosa kami, ampuni kesalahan kami, tutupi segala kekurangan kami ya Allah, dan sempurnakan dengan keindahan sifat jamalmu ya Allah, dengan keindahan kasih sayangmu ya Allah. Pandanglah kami dengan pandangan kasih sayangmu ya Allah, pandanglah kami dengan pandangan cintamu ya Allah. Permudahkanlah urusan kami ya Allah, mudahkanlah urusan kami ya Allah, mudahkanlah urusan kami ya Allah, fid dunya wal akhirah, dan jaga kami ya Allah beserta keluarga kami ya Allah dari segala mara bahaya ya Allah, fid dunya wal akhirah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Wallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin. Allahumma shalli alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum